Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adung Cinggu. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like videonya. Terima kasih. Welcome back to my video channel. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kuliah keperawatan part 3. Untuk part 1 dan part 2-nya kalian bisa klik link deskripsi di bawah ini ya. Tapi di sini gue nggak sendiri nih. Gue bakal ditemenin sama temen gue, temen kampus, temen perjuangan, terus temen gibah juga, temen kerja kelompok juga. Halo, nama gue Nisa. Jangan lupa ya, Instagram gue di sini. Ini ya. Kita mau ngapain nih di sini? Mau ngapain? Kita mau ngebahas tentang pengalaman kita kuliah keperawatan selama 3 tahun, mulai dari pertama kali masuk. Nah, mulai dari cerita kita pertama kali bisa masuk kuliah keperawatan, terus pertama kali dinas di rumah sakit. Nah, terus habis itu sampai biaya-biaya udah kita keluarin selama 3 tahun kita kuliah keperawatan. Oke, jadi pertanyaannya, kok lo mau jadi perawat? Emang dari kecil sih ya, kalau ditanya mau jadi perawat gitu, emang dari kecil cita-cita pengen jadi perawat. Pokoknya tuh waktu kecil tuh ya pemikiran gue tuh gue harus kerja di rumah sakit, terus gue harus kayak harus jadi perawat lah intinya tuh. Nah makanya selesai SMA kemarin kan, karena emang gue jurusan IPA gitu, jadi gue langsung mau masuk ke salah satu institusi negeri sih tadinya. Nah karena nggak dapet, karena kebuang gitu, maksudnya kayak nggak lolos gitu. Akhirnya masuklah ke salah satu institusi swasta di Jakarta ini. Kita didaftarinnya di situ sih ya, karena gue pengen jadi perawat ya gitu. Berarti mau aja sih. Dari kecil emang udah cita-cita mau jadi perawat? Emang udah cita-cita dari kecil. Kalau ditanya orang, Nis mau jadi apa? Jadi perawat gitu. Orang-orang mah beda. Kalau orang-orang kan ditanya mau jadi apa, dokter gitu, atau mau jadi apa, polisi atau TNI gitu. Enggak, gue Nis kecilnya gedenya mau jadi apa? Jadi perawat. Berarti udah panggilan alami, naluri hati, panggilan jiwa. Panggilan jiwa nggak tuh berat cuy. Nah, kan tadi gue tuh, kalau lu sendiri gimana? Kenapa mau jadi perawat? Awal tuh gue nggak kepikiran sama sekali buat masuk kuliah keperawatan gitu, karena gue dari dulu tuh awalnya basicnya pengen banget jadi guru. Guru apa? Biologi. Gue suka banget kayak nerangin gitu. Gue lebih suka kayak menyimak, terus nerangin dan memberikan penjelasan gitu. Nah, pantesan sering presentasi. Itu jangan dibuka cuy. Nah, terus abis itu gue daftar lah di salah satu PTN di luar Pulau Jawa gitu. Mungkin karena emang nilai gue yang kurang, atau karena peluangnya nggak ada, jadi gue emang nggak diterima di situ. Nah, terus setelah itu gue kepikiran nih, gue sempet cari prospek kerja apa sih yang kiranya kedepannya bisa jelas, bisa bakal ada terus bisa menguntungkan gitu buat gue sendiri. Terus gue cari ya kesehatan lah, tapi di sini gue masih bingung, ini kesehatan mau bagian mananya. Gue sempet mikir gue jadi analisis kesehatan, gue sempet mikir gue jadi bidan, terus jadi dokter, jadi perawat juga. Tapi di sini gue belum kepikiran jadi perawat sih, lebih ke analisis kesehatan. Akhirnya gue nyoba analisis kesehatan di salah satu poltekkes daerah Tangerang. Gue nyoba di situ tapi gagal. So akhirnya gue sempet direkomendasiin sama kakak gue untuk kuliah keperawatan aja. Jadi ya udahlah masuk di institusi ini, ketemu sama lo. Terus kita jadi temen deh. Nah, lo kan dari dulu emang cita-citanya mau jadi perawat. Terus first impression lo pas terjun ke perawatan gimana? Pertama sih ya berat, sumpah berat banget. Ngejalannya tuh pertama kali berat, karena emang kan kita nggak ada basicnya sama sekali kan. Maksudnya kayak masih nggak familiar banget lah sama kita tuh. Pelajaran keperawatan tuh nggak familiar kan. Karena kan kita juga SMA biasa gitu, bukan SMA kan jurusan. Udah gitu biologinya di SMA tuh kayak nggak ada masuk ya. Nggak ada nyambungnya gitu. Maksudnya ada, cuman ya nggak sedetail. Paling bab anatomi, fisiologi, reproduksi wanita. Reproduksi doang kan.
Nah, emang berat sih pertamanya kan, karena emang gak ada basicnya kita gitu kan. Nah, tapi pas dijalanin ya tetap aja berat. Sampai tingkat akhir pun ngerasa berat banget coy. Kok kayak gue salah masuk jurusan? Salah masuk jurusan gitu. Maksudnya kayak mikirnya tuh kayaknya gue dari kecil udah salah di cita-cita gue gitu. Tapi dibalik itu semua pasti ada hikmahnya kan? Ada banyak banget hikmah yang diambil dari salah jurusan itu tuh. Kenapa gue bisa bilang ada hikmahnya gitu kuliah di perawatan ini? Hikmahnya ini nih, manfaatnya ini banyak banget sebenarnya. Maksudnya buat gue pribadi tuh manfaatnya buat diri gue sendiri gitu kan, kesehatan diri gue sendiri, jadi gue bisa tahu gitu kan. Terus kesehatan keluarga gue, terus tetangga juga pada banyak yang minta tolong gitu. Jadi ada ilmunya bisa kesebar. Ilmunya juga bisa kepake lah buat ke semuanya gitu loh, buat ke tetangga, gitu, buat masyarakat yang membutuhkan. Terus kalau lu gimana? Kalau gue sih kayaknya kuliah keperawatan tuh gak sesusah yang orang bayangin. Soalnya selama gue masuk semester 1 sampai semester terakhir tuh kayak ini tuh pelajaran gue banget. Asik. Karena gak ada hitung-hitungan cuy. Kita kayak benar-benar harus memahami dari konsep yang ada gitu. Ya gak sih? Iya sih, emang kayak kalau misalkan kita fokus ya, maksudnya kalau kita fokus belajar, benar-benar belajar gitu, mahamin gitu apa yang dijelasin sama dosen kita gitu, ya kita masih bisa ngikutin sih kalau misalkan kita benar-benar fokus gitu ya. Tapi kan orang kan beda-beda gitu ya, maksudnya ada yang fokusnya tuh setengah-setengah doang. Ya kayak gue ini contohnya setengah-setengah doang. Terus menurut gue juga sih gue kayaknya nggak salah ngambil jurusan, karena ini tuh kalau kuliah keperawatan tuh selain prospek kerjanya jelas, ya nggak sih, prospek kerja benar-benar jelas banget. Setiap gue ngeliat lowongan kerja pasti yang paling banyak tuh perawat dibutuhin tuh, maksudnya lebih banyak dari bidang lain gitu ya yang dibutuhin tuh. Terus prospeknya jelas, terus kedepannya juga jelas, lowongan kerjanya juga banyak, dan itu tuh bermanfaat buat kayak buat gue, sama kayak yang tadi Nisa bilang, kayak buat gue tuh gue jadi tahu kesehatan gue sendiri gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya ada salah sedikit nih di kesehatan gue, di diri gue sendiri, gue kayak tahu harus ngapain dan kemana aja gitu. Selain itu buat orang tua gue juga jadi tahu gitu kan kesehatan, apalagi kalau udah lansia kan, udah menuju masa tua kan, itu banyak banget penyakit, banyak banget yang perubahannya tuh banyak banget. Nah, jadi kayak udah tahu mana yang emang normalnya, mana yang kelainannya, dan harus ngapain aja. Terus buat tetangga apa yang gue harus dilakuin. Nah, buat tetangga gue, jadi bener-bener kayak lo nggak salah pilih jurusan masuk kuliah keperawatan ini, bener-bener menguntungkan banget. Nggak menguntungkan di dunia doang, tapi di akhirat juga. Insya Allah. Terus kita selama 3 tahun ngapain aja? Hai Di kuliah. Hai, tiba-tiba sidang. Kemarin sidang. Bulan kemarin ya, April. Alhamdulillah. Walaupun hai lulus. Walaupun dia kerjainnya tuh nyusunnya tuh ya Allah, bener-bener uring-uringan, malam-malam, terus tidur malam. Jadi kenapa jadi sesi curhat? Enggak. Jadi kita lanjut. Kuliah keperawatan D3 ya. D3 kita selama 3 tahun, ada 6 semester. Jadi semester 1 sampai semester 6. Kalau buat semester 1 menurut lu gimana? Semester 1 sih masih longgar ya. Kenapa bisa gue bilang longgar tuh, maksudnya kayak belum terlalu padat banget loh jadwalnya. Masih ringan lah. Masih ringan. Karena kan kita di setiap hari Jumat itu kan ada sesi olahraga gitu kan. Olahraga, terus siangnya kajian gitu, Islam sama Islam. baca tulis Quran. Sama BTQ gitu kan. Nah, selepas itu kita mandiri. Kalau semester 1 ya harusnya itu sih belajar mandiri, cuman kita belajar mandiri, kita hebat keluar dari kampung. Terus kalau semester 2 mulai padat ya. Semester 2 mulai padat karena kita turun akhirnya itu turun ke lapangan, turun langsung ke rumah sakit. Nah, itu pertama kali kita turun ke rumah sakit. Terus juga waktu dinas semester 2 itu belum ada sip-sipan, masih sip pagi sama sip sore doang. Iya, masih ada sip pagi. Kita masuk sip malam itu semester 4. Semester 4. Tingkat 2. Terus waktu semester 2 juga kayak pas dinasnya itu cuma tensi doang. Iya, kebanyakan tensi lo kalau dari kamar 1 sampai kamar sampai habis sampai bayangin aja dari misalkan ya dari kamar 1. Nah, di situ kan di ruangan itu kan taruhlah satu ruangan itu ada 8 kamar ya. Itu kalau kelas 3. Itu kelas 3 kan, karena gue pribadi kan
waktu semester 1 langsung diterjuninnya di kelas Kelas 3 tiga. kan. Kalau lu kan kelas 2 ya? Kelas 2. Nah, kelas 2. Nah, bayangin aja, maksudnya kayak pertama kali terjun, terus dalam satu ruangan itu ada 8 kamar. Satu kamar itu isinya nggak cuma 2-3 orang doang, cuy. Langsung full. Langsung 8 bed, coba. 8 bed. Berarti 6 lo bed, TTV ya. semuanya? Semua. Enggak sih, karena gua Dibagi. bagi-bagi sih, karena kan 4 orang apa 2 orang gitu kalau 4 orang kalau nggak salah ya. Gue lupa. 4 orang itu dibagi sih. Tapi kan budek cuy. Tapi kan dari situ, dari kita tensi-tensian terus, jadi sekarang tuh udah fasih banget lo kayak Iya. lo Iya. masukin si stetoskop kuping kayak ini tensinya Dek nih. pertama, gini gini doang. Dulu tuh Gitu sih. juga kita antusias banget ya, Iya, kayak dulu belajar tuh waktu tensi. baru banget. pertama kali terjun itu kan masih antusiasnya banget. Maksudnya kayak gue dinas lo di rumah sakit gitu. Gitu sih. Terus kalau semester 3 sendiri mulai lebih padat banget. padat. Terus kita Jadi juga berasa banget padat. pelajarannya lebih agak lebih berat ya. Langsung Lebih kayak naik 2 tingkat gitu. Pelajarannya tuh. Terus masuk ke semester 4. semester lebih 4 berat ini lagi. yang lebih wow banget sih. lebih benar-benar. Terus selain banyak kita banget. kuliah tuh kita juga diajarin buat organisasi ya. Maksudnya bukan buat organisasi di luar kampus kayak BEM atau apa-apa, tapi di kelas kita sendiri di satu angkatan kita belajar buat seminar ya guys. Itu kayak keren banget ya sih pengalaman gue kuliah di situ tuh kayak diajarin organisasi tuh bener-bener satu angkatan kita ngurusin seminar ya. Satu event angkatan gitu. itu kita bikin event seminar gitu kan Dan tentang itu stroke 2 ya kali kalau ya. nggak salah. Tentang stroke. Tentang stroke 2 kali. Seminar angkatan 35. Dan itu benar-benar besar banget sampai undang 300-an gak sih? Iya 300. Iya. Nah terus kalau semester 5 sih kayaknya masih lanjutan dari semester 4 ya. Masih lanjutan gitu soalnya kan tapi di semester 5 itu kita ngejalanin pelatihan gitu. Oh iya pelatihan BTCLS apa itu ya? BTCLS kita pelatihan di gedung agak di Dinkes gitu kan. Terus selama 1 minggu tuh kita kuliahnya di situ Dari pagi sampai sore. dari jam 8 ya. Jadi FYI guys, kalau misalnya perawat itu tuh wajib banget punya sertifikasi pelatihan BTCLS, yaitu Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi emang harus tahu nih kejadian kegawat daruratan apa yang harus ditangani gitu. Apalagi kalau misalnya perawatnya mau ditempatin di IGD, itu harus wajib banget tahu ya. Jadi makanya pas pelatihan itu tuh di hari terakhirnya kita ujian juga. Nah itu tuh yang nentuin kita dapat sertifikat BTCLS atau enggak. Deg-degan banget sih. Lebih parah, maksudnya lebih kayak deg-degan, lebih Lab OSC. Lebih dari lab OSC. Karena kan pelatihnya juga dari luar, bukan dari bukan, kampus sendiri. bukan Terus dosen pelatihnya sendiri. juga bener-bener yang emang udah punya pengalaman di Udah kegawat pro darurat, banget udah loh. udah mahir banget lah pokoknya. Kalau semester 6 sendiri sih kita fokus sama sidang ya, jadi lebih Sidang. fokus sama sidang. Karena kalau D3 ini KTI ya, karya tulis ilmiah, terus juga Fokusnya pokoknya kalau di semester 6 emang difokusinnya kita di KTI-nya gitu. terus nggak ada sempro juga, jadi langsung belum. pas pertama dijadwalin kita akan sidang dan KTI langsung dibagi judulnya sama dosen pembimbing. Kan karena keperawatan itu kan banyak bidangnya gitu ya. Jadi kayak keperawatan komunitas, terus Maternitas, keperawatan maternitas, medical bedah. anak, jiwa gitu. Jadi kita tuh satu angkatan tuh Gerontik. langsung gerontik itu komunitas tuh. Enggak cuy, beda kan gue gerontik. Komunitas kan keluarga. Oh ya. Ya, jadi lebih difokusin ke situ sih. Gitu. Terus gimana lo pas sidang? Sidang, ya Allah deg-degan. Sidang online sih kita ya. Iya, kita sidang online sih. Nggak tahu sih kalau bisa. Gue ngerasanya ya, kalau gue pribadi gue ngerasanya sidang online itu tuh emang udah deg-degan, lebih deg-degan dari apapun, sumpah. Dari yang kata BTCLS aja lebih deg-degan dari itu. Yang kata orang, cuma sidang online, banyaklah contekannya gitu di belakang layar gitu kan. Cuman menurut gue ya kalau lu nggak bisa jawab ya tetap aja. Maksudnya kayak ngerasa gugup gitu sih pasti ada gitu. Cuman gue nggak tahu ya kalau sidang langsung itu gimana, lebih deg-degan apa gimana kan. Kita nggak itu. Terus kalau dinas sendiri nih lo, kan kita dinas nih waktu semester 2 kan masih longgar lah, ibaratnya masih gampang prakteknya. Kalau makin kesini menurut lo gimana?
Ya makin kesini makin susah sih. Maksudnya susahnya kayak ngerasa makin banyak yang harus dipelajarin gitu loh. Jadi kan semakin kalau kompleks. Semakin banyak banget gitu. Kalau misalnya semester pertama kali dinas itu kan semester 1 semester 2 ya. Semester 2 akhir itu kan baru pertama kali dinas itu Masih belajar paling TTV, TTV, mandiin pasien. terus sama paling ngoplos obat lah gitu kan. Maksudnya kayak masih di situ-situ. Cuman kalau misalnya udah semester 4, semester 5, apalagi semester 6 nih. Kemarin kan kita semester 5 ditaruh di IGD ya. IGD sama ICU ya kan. Nah, di situ tuh kita harus benar-benar emang banyak banget loh yang dipelajarin sama perawat. Sekarang nggak main-main, apalagi IGD kan penanganan pertama banget gitu, kayak nggak main-main. Sama ICU kan, juga kan itu intensif banget gitu kan. Kita taruhannya nyawa orang loh, maksudnya nyawa pasien gitu. Jadi kita nggak boleh main-main gitu. Suction sedikit salah aja langsung kayak fatal lah fatal gitu. banget. Terus juga kita di OK juga ya, di ruang bedah. Di bedah. Jadi kita punya pengalaman gitu loh. Kalau dinas di OK tuh gimana gitu. Jadi perawat OK tuh kayak gimana nantinya gitu. Kita masih punya bayangan gitu setelah turun di OK. Ini ngomong-ngomong soal OK, lo ada nggak sih pengalaman menarik lo sama lo dinas di OK? Ya kalau di OK mah menarik semua ya, maksudnya kayak pengalamannya tuh kan baru pertama kali dilihat gitu kan. Jadi menurut gue menarik semua, cuman ada salah satunya tuh kayak sesar gitu. Sesar kan maksudnya yang biasanya normal gitu kan, dia sesar terus ngeluarin bayi gitu loh, dibelek gitu kan, dibelek perutnya, pokoknya dibelek gitu, terus keluar bayi gitu, diangkat bayinya, kayak ngerasa ya Allah perjuangannya gitu banget ya. Maksudnya emang sih dibius gitu kan pertamanya kan, si ibunya itu pasti dibius kan, tapi bayangin gak sih kayak pas nanti biusannya udah hilang gitu, rasa sakitnya tuh gimana kalau misalnya bener-bener ya, perjuangan seorang ibu. Jadi inget ibu gitu kan. Kalau gue sih ada pengalaman menarik banget nih. Jadi waktu itu ada operasi BPH di Sipagi, gue sama teman gue gitu. Gue lagi observe si operasi BPH itu kan. Terus gue sama karu gue tuh, dia nanya gini, menurut kamu BPH ini di cewek tuh ada berapa persentasenya gitu. Terus gue yang lagi fokus operasi itu sama temen gue kan, lagi fokus observe, kayak ya pak gimana gitu. Terus nanya lagi karunya, menurut kamu persentasi kejadian BPH di cewek itu ada berapa persen? 0% kah, 5%, 50%, 100%? Terus gue sama temen gue kayak cengok gitu kan, nggak tahu pak, ya kira-kira aja, kayak dipaksa buat jawab kan. Akhirnya gue jawab kayak berapa ya? Terus temen gue bilang 5% kali pak. Terus itu ya dokter urologi, terus dokter bedah, perawat bedah, semuanya kayak kayak bingung gitu loh, kayak gue baru cewek kan gak ada BPH, cewek kan gak punya prostat. Jadi guys, FYI, kalau misalnya BPH ini tuh benigna hiperplasia prostat, benigna prostat hiperplasia, ini tuh ada buat cowok, karena kan kalau cowok ada kelenjar prostat, kalau cewek nggak ada. Jadi ini operasinya tuh buat khusus cowok gitu. Nah terus karu gue tuh nanya kayak gitu, kayak gue langsung malu sendiri, apalagi waktu itu ada koas kan, diketawain, malu banget. Terus selama kita kuliah 3 tahun juga ternyata banyak banget loh ujiannya. Maksudnya kayak bukan ujian hidup aja loh yang banyak, ujian perawat juga banyak. Jadi selama 6 semester itu kan kita turun ke rumah sakit tiap semester. Maksudnya dimulai dari semester 2 itu kan. Nah setiap mau turun ke rumah sakit tuh kita harus ngelakuin ujian dulu, OSCE namanya ya kan. Nah itu yang nentuin kita lulus apa enggak. Maksudnya bisa enggak kita diturunin ke rumah sakit, bisa enggak kan. Terus selain itu juga pas terakhir banget ya, kita harus ngelaksanain uji kompetensi perawat gitu, buat ngedapetin surat tanda registrasi bahwa kita ini mampu loh untuk jadi perawat profesional di rumah sakit gitu. Itu harus wajib banget sih UKOM itu, kan namanya uji kompetensi kan.
Nah, UKOM itu harus kita laksanain. Bayangin aja kayak semua pelajaran loh, maksudnya kayak keperawatan anak, terus keperawatan medikal bedah, Semua bidang lah maternitas, jiwa gitu-gitu. Pokoknya Harus semua bidang tuh dipelajari, harus dikuasain. benar-benar dikuasain. Soalnya kemarin berapa? 180 soal. 180 Tapi soal, nggak guys. harus bener semua, maksudnya kalian harus bisa mencapai si KKM-nya baru bisa lulus gitu. Terus kalau misalnya kita nggak punya STR atau surat tanda registrasi dari kelulusan si UKOM ini, kita nggak bisa kerja ya, Nggak bisa, karena belum mampu dinyatakan sebagai perawat. karena rumah sakit atau manapun ya, kayak tempat-tempat yang mau kita lamar jadi perawat gitu, dia harus nyertain STR itu. Nah, STR itu kita dapetin ya dari UKOM itu. Betul. Jadi kalau misalnya pun udah ada surat keterangan lulus atau Dari ijazah, institusi misalkan, kita tetap belum boleh kerja, belum Belum bukan bisa. belum boleh, tapi belum bisa kerja karena Belum bisa. nggak ada surat tanda registrasi bahwa kita tuh dinyatakan mampu sebagai perawat yang profesional. Gitu guys. sekedar informasi. Jadi ujian dan rintangannya banyak banget. banyak juga. banget selama 3 tahun tuh benar-benar harus. Ya maksud gue gini loh, kalau hikmahnya ya, ada hikmahnya juga nih. Hikmahnya ya kalau misalkan lu udah terjun ke satu dunia, maksudnya terjun misalkan kayak perawat gitu ya, terjun di dunia perawat itu ya lu harus bener-bener tekunin bener gitu. Konsisten. Soalnya nantinya itu loh yang dari awal yang lu ambil gitu, ya nggak sih? Bener. Terus yang terakhir, menurut lo biaya kita mahal gak sih? Menurut Yang gue ya, kemarin. menurut gue worth it sih, maksudnya dengan lu dapet ilmu segitu banyaknya gitu ya, pantas lah, maksudnya biaya segitu kita dapat ilmunya banyak, terus bermanfaat juga kan, buat diri sendiri, terus buat keluarga, buat tetangga gitu, terus buat orang-orang juga ya. Soalnya kan banyak yang bilang kuliah perawat mahal-mahal tapi gajinya kecil. Belum tahu aja dia. Belum tahu aja. Ya, Jangan bongkar dulu. Iya, jangan enggak bongkar juga dulu. sih. Apalagi kalau jadi perawat anestesi. Nah, kalau menurut gue pribadi sih juga worth it sih, pantas. Karena kan dari fasilitas yang dikasih ke kita, terus dari ilmu-ilmunya gitu. Ilmu yang didapat gitu. Iya, ilmunya juga yang dikasih bukan tentang keperawatan aja, ilmu organisasi, ilmu bisnis, semuanya kita dapetin ya. Semuanya. Banyak dari kalian juga yang nanya PTN sama swasta tuh bagusan mana? Menurut lo gimana? Kayak Semuanya Sama dua-duanya sih, sama, menurut maksudnya cuman yang bedain itu cuma namanya doang loh, kayak yang ini negeri loh, yang ini swasta gitu. Lulusan mana? Lulusan negeri. Sebenarnya lulusan negeri sama lulusan swasta sama aja. Di dunia kerja juga nggak dibedain. nggak dibedain loh, nggak dilihat juga yang dari negeri mana, yang dari swasta mana gitu. Yang dilihat penting juga tuh skill lo pas skill, pertama kali lo turun ke lapangan, skill lo gimana, terus ilmu yang udah lo kuasai terus gimana tuh yang pertama kali dilihat pas kita turun kerja gitu. Ini lo yang dari PTN masuk duluan, yang dari swasta. Nggak. Justru kalau misalnya pun lo di negeri tapi lo main-main kuliahnya itu kayak sama aja sih loh, percuma. sama aja kayak percuma. Oke guys, segitu aja video dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang nggak enak atau menyinggung juga. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Diambil sisi positifnya aja Betul. dari video ini. Tuh, Yang karena negatif dibuang-buang aja. yang negatif dibuang-buang aja, karena tujuan kita buat video ini adalah untuk kasih tahu ke kalian pengalaman kita kuliah keperawatan selama 3 tahun. Jadi yang masih bingung mau masuk perawat, jadi ada bayangan loh dari pengalaman kita ini gitu. Oke, segitu aja guys. See you.